Kita nggak tahu ini kejadian tuh tepatnya kapan karena kita sudah lama nggak kesini, entah itu berapa bulan yang lalu, dan kita juga kebetulan tidak lapor ke polisi. Aku sakit, aku nggak bisa. Iya, jatuh tapi nggak apa-apa ya. Besok lagi? Teman-teman, habis main air sepatu roda, aku mau ke Cino. Oh, seperti untuk balik susu untuk nenekku, dan juga untuk lihat kalau ada Indomie, karena habis main sepatu roda aku lapar. Aku mau. You can always face the long embrace of the setting sun. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Hari ini kebetulan ini siang, saya sedang berada di salah satu rumah kami di Castellon, yang kebetulan rumah ini tidak ditempati, jadi kosong rumah ini. Isinya adalah barang-barang kami dari Irlandia dulu, teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu, dulu kami tinggal di Irlandia, jadi waktu kita pindahan ke Spanyol, semua barang-barang yang dari Irlandia itu kita taruh di rumah ini, karena di rumah yang lain kan disewa-sewakan ya teman-teman, jadi kita tidak mungkin naruh-naruh barang di sana. Dan rumah yang kita tinggali bersama nenek juga sudah penuh sama barang-barangnya nenek, jadi tidak mungkin kita taruh barang-barang kita di situ. Akhirnya barang-barang semuanya kita taruh di rumah ini, dan kebetulan karena barangnya juga lumayan banyak, jadi rumahnya ini penuh. Sebagian sudah kita bawa pulang ke rumah yang kita tinggal sama nenek, dan sebagian besar masih di sini. Misalnya teman-teman lihat ini di belakang saya, ini semua barang-barang dari Irlandia. Dari ada sepatu, ada punyanya Matile, bajunya Matile, elektronik, dan segala macamnya. Ini barang-barang pokoknya semuanya dari Irlandia, karena nggak bisa kita taruh di tempat tinggal kami, karena tempat tinggal kami penuh sama barang-barangnya nenek. Jadi bisa dibilang sekarang kami tinggal yang satu rumah sama nenek itu bisa dibilang mungkin 90% isinya barang-barangnya nenek. Barang-barang kita cuman sedikit karena barang-barang kita semuanya kita taruh di sini. Anyway, saya mau cerita, beberapa waktu yang lalu rumah ini sempat dibobol sama pencuri. Sebenarnya saya bikin video sekarang sudah nggak up to date karena kejadiannya sudah ada mungkin sekitar 2 bulan setelah summer, teman-teman. Cuman saya nggak sempat untuk bikin video, nggak sempat kesini untuk buat video untuk teman-teman. Tidak tahu bagaimana kronologinya dan kapan kejadiannya, karena kita kan jarang lihat rumah ini ya. Jadi suatu hari kesini, terus kita melihat keadaan pintu utama itu carut marut, jadi kayak ada pintu kayak yang berusaha dirusak pakai alat, nggak tahu pakai tang atau pakai apa, jadi kayu-kayunya tuh sebagian hancur. Dan pencurinya zonk karena pencurinya tidak berhasil untuk membuka pintu, karena kebetulan ini pintu utama tuh ada double security-nya, jadi kuncinya tuh ada kunci atas dan kunci bawah, ada 2, dan seperti ada tekniknya sendiri untuk membuka kunci itu. Jadi kalaupun misalnya dua-duanya kebuka, nggak bisa, kunci yang sudah dibuka ya dua-duanya tuh nggak bisa langsung dibuka karena ada trik tertentu, tidak berhasil untuk masuk ke dalam sini. Sebenarnya pun andaikan si pencuri ini berhasil pun, saya tidak tahu apakah kira-kira barang yang akan diambil sama pencuri, karena kalau di sini bilangnya balenada, nggak ada dijual pun nggak ada harganya gitu, cuman mungkin harganya lebih kepada memori, karena kan ini barang-barang yang sebenarnya sudah tidak kita perlukan, kalaupun perlu nggak urgent banget dipakainya gitu. Misalnya kayak barang-barang berharga, emas, uang gitu nggak ada di sini. Jadi ini barang-barang pindahan kayak panci, mixer, baju-baju, kemudian karpet, kemudian alat-alat elektronik yang sudah nggak up to date, baju-bajunya Matile yang sudah dari Matile masih kecil dulu, baju saya yang sudah dari zaman-zaman dulu gitu. Jadi sebenarnya kalaupun ini ada maling mau ngambil barang-barang yang ada di sini, sebenarnya juga nilainya nggak seberapa sebenarnya gitu. Jadi mungkin bagi si malingnya beruntung nggak berhasil masuk, karena berhasil masuk pun
nggak bisa ngambil barang-barang berharga karena nggak ada barang-barang yang berharga banget gitu. Karena rumah kosong ya teman-teman, barang-barang, kalaupun ada barang-barang berharga pasti sudah kami sudah kami selamatkan. Nanti tak tunjukin ke teman-teman bagaimana keadaan pintunya dan kenapa di sini. Mungkin teman-teman tanya, oh ternyata di Spanyol ada maling ya? Ada teman-teman, di seluruh bagian dunia ini tetap ada orang jahat, tetap ada orang yang selalu mencari kesempatan untuk mencari rezeki dengan cara yang mungkin kita anggap tidak benar ya. Ada banyak di sini pencuri, baik itu di kota ataupun itu di desa. Karena beberapa waktu yang lalu rumah yang di villa kan juga pernah tuh disamperin sama maling, zong juga, karena di rumah musim panas kami kan juga kalau pas musim dingin begini semua barang-barang berharga kan kita nggak kita tinggalin di sana. Barang-barang di sana paling ya perkakas dapur, baju-baju musim panas yang harganya nggak seberapa, elektronik juga harganya nggak seberapa juga. Nah, gitulah teman-teman. Terus ada mobil di sana, kalaupun mencuri mobil juga nggak bisa dijual kan di sini. Di Spanyol itu kalau ada orang mencuri mobil, jarang sekali kejadian 1, 2, 0,0 sekian persen lah kejadian ada orang mencuri mobil. Karena kalau mencuri mobil di sini mobilnya nggak bisa dijual teman-teman. Biasanya kalau orang-orang mencuri mobil di sini itu biasanya digunakan untuk keperluan transportasi obat-obatan terlarang. Jadi untuk menghilangkan jejak mereka mencuri mobil orang lain untuk transportasi itu. Kemudian nanti setelah selesai operasinya mereka biasanya mobilnya dibuang, atau kalau nggak dibuang mobilnya dibakar untuk menghilangkan jejak. Biasanya gitu. Tapi kalau mobil-mobil yang dicuri untuk dipakai atau dijual lagi itu kita mungkin bisa bilang hampir tidak ada. Mungkin kalaupun ada mungkin di countryside, di desa-desa banget mungkin ya, tapi itu pun jarang terjadi gitu. Anyway, rumah ini ada beberapa kamar tapi saya nggak bisa tunjukkan ke teman-teman ya, nanti takutnya ada pencuri yang melihat dan memanfaatkan lagi, walaupun sebenarnya tidak ada barang-barang yang perlu. Tapi ini ada beberapa kamar, ada kamar mandi, ada dapur, dan ada ruang TV juga, cuman saya nggak perlu tunjukkan ke teman-teman. Cuman ini salah satu keadaannya tuh begini nih teman-teman. Berantakan sekali. Mungkin saya bisa tunjukkan yang di ruangan ini aja ya. Nih tuh, ini semua barang-barang lama semuanya di sini. Terus di sebelah sini juga tuh, ini barang-barang kita semua. Termasuk di sini ada sepedanya Matilde waktu Matilde masih kecil tuh. Kemudian di sini ada baginya Matilde di sini. Ini barang-barang ya tuh teman-teman, seperti yang saya bilang, barang-barang di sini adalah barang-barang kita yang mungkin sudah tidak kita pakai, ataupun yang kita pakai tapi tidak urgent banget kita pakai gitu. Yuk saya mau ngajak ke teman-teman untuk melihat bagaimana keadaan pintu yang dibobol sama maling. Jadi ini penampakannya. Kalau teman-teman lihat ini kan pintu harusnya halus seperti yang di atas ini ya teman-teman. Cuman karena kebetulan pintu ini tuh ada 2 kuncinya. Kita pasang 2 kunci di sini pengaman ya, jadi double. Nah, bagian yang ada kuncinya ini sama pencurinya itu dicongkel-congkel sampai rusak teman-teman. Nih, hancur. Ini bagian dalam pintunya ini juga rusak. Nanti kalau pas keadaan pintu dibuka nanti saya tunjukkan ke teman-teman. Ini dan sebelah sini juga. Terus bagian yang ada kuncinya ini juga kayak berusaha dicongkel nih, kayak melengkung ke dalam nih teman-teman. Kayak mereka mau congkel tapi nggak bisa. Jadi begini keadaannya, hancur. Teman-teman bisa lihat bagian yang ada kuncinya itu berusaha dicongkel-congkel. Bagian bawah lebih parah teman-teman rusaknya. Nih tuh. Terus sebelah sini juga. Karena kalau kita lihat kan atasnya halus tuh, atasnya mulus, nggak ada congkel-congkelannya. Yang bawahnya ini yang dicongkel-congkel, yang ada bagian kuncinya. Jadi karena kita nggak tahu ini kejadian tuh tepatnya kapan, karena kita sudah lama nggak kesini, entah itu berapa bulan yang lalu, dan kita juga kebetulan tidak lapor ke polisi kalau kita kehilangan. Kita cuman bilang sama beberapa orang yang tinggal di gedung ini kalau harus lebih berhati-hati karena rumah yang nggak kita tempati ini ada maling yang mencoba untuk membobolnya. Kita cuma bilang gitu aja. Dan sebenarnya pun kalau kami mau mungkin bisa dicek di CCTV gedung ya, siapa aja yang masuk. Cuman kan masalahnya kami tidak tahu ini kejadiannya kapan. Ngecek pun butuh waktu yang lama, dari tanggal berapa sampai tanggal berapanya gitu kan. Dari terakhir kali kami kesini sampai kami tahu
kalau tempat ini kecurian itu kan kurun waktunya kita nggak yakin berapa, dan untuk ngecekin siapa yang masuk ke gedung, siapa yang keluar gitu, atau mungkin salah satu orang di gedung ini yang melakukan, kan kita nggak tahu. Tapi anyway, kita tidak lapor polisi karena kebetulan juga tidak ada yang hilang. Begitu di Spanyol pun ada pencuri ya teman-teman, dimanapun lah, di belahan dunia manapun ada orang baik, tentunya juga ada orang jahat teman-teman. Anyway, mudah-mudahan kalaupun ada rezeki kita yang diambil haknya oleh orang lain, kita yakin aja bahwa yang di atas akan menggantinya. Dan kalaupun memang itu rezeki yang ada di kita tapi sebenarnya milik orang lain, ya sudah diikhlaskan gitu aja. Cuman alhamdulillahnya, dan di kasus ini ya, di kasus pencurian ini, pencurinya nggak berhasil masuk, jadinya pencurinya zong untuk mencoba masuk ke rumah kami. Pun kalau dia mau masuk ke rumah ini, saya nggak tahu dia mau ambil apa. Barang-barang antik dijual juga butuh waktu, kemudian baju-baju dijual juga nggak ada nilainya, nggak seberapa kan teman-teman nilainya, ataupun alat-alat elektronik segala macamnya, barang-barang sudah lama teman-teman, maksudnya lebih riskan ketangkap polisinya daripada untungnya tuh lebih sedikit dibanding resikonya gitu. Anyway, sekarang saya mau ambil barang yang mau saya bawa pulang. Mungkin demikian dulu video hari ini. Tetap hati-hati teman-teman dimanapun kita berada. Dan mungkin kita nanti ketemu lagi. Pun kalau saya nggak sempat untuk melanjutkan videonya, kita lanjutkan lagi videonya di hari-hari mendatang. Terima kasih sudah bergabung dan mendengarkan cerita saya hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. 1,000 years later. De canoa. Entonces si te caes, apoyas aquí. Así. Kemarin aku mau main sepatu roda karena lama sekali aku nggak main sepatu roda. Seperti last time aku main sepatu roda waktu aku 3 apa-apa. 3 apa 4 tahun ya? Udah lama. Masih ingat apa nggak ya? Esto me la boca de izquierda. Ayúdame. Guys, ayuda. Ayuda. Masih ingat ternyata. El culo no tiene protección. Muy bien, poco a poco. Con un palo no. Nunca como un palo. Nunca como un palo. Papa, katarin abang Papa. Como buscar cosas, ¿no? Claro, es que sí, hay que hacer así. Muy bien. Muy bien, bien. Gimana hari ini latihannya, sepatu rodanya? Susah apa enggak? Sedikit. Karena bokuku sakit, aku nggak bisa. Iya, jatuh tapi nggak apa-apa ya. Besok lagi? Muy bien. Kalau saya tolong, mau ke sini. Oke. Hati-hati ya. Teman-teman, abis main roda aku mau ke Cino pergi untuk balik susu untuk nenekku dan juga untuk
Dan juga untuk lihat kalau ada Indomie karena habis main sepatu roda aku lapar. Aku mau Indomie. Mudah-mudahan ada ya. Makan Indomie hangat-hangat, enak. Ya? Apa? Iya. Banyak sekali orangnya di sini. Sebelah sana terus sebelah kanan lurus. Banyak sekali anak-anak pada beli mie. Ini sayang, ini Indominya. Ini. Ya kan? Ini kan? But manis chicken. Ya, yang warna kuning. Tapi ini juga enak. Cuman ini Indominya. Yang warna kuning nggak ada. Ini ya? Yang ini apa? Ini miso. Tapi ini mie ramen. Mau coba ini? Tapi ini apa ini? Rasa apa? Yang kuning nggak ada habis. Dan ini Ini enak ini. Matilda pernah makan ini? kalau itu yang ini. Oke, 4 ya. Sekarang ada kecap ABC lagi. Tuh, ukuran besar. Itu kamu punya itu balingnya di Indonesia ya? Iya, beli di Indonesia. Iya. Bisa ambil satu. Ini yang bawah. Enggak, tapi ini merek saya. Iya sama, dia sama nak. Nggak apa-apa kalau mau bisa. I don't know. I think Ini sama, cuman ini tempatnya salah. Itu di bawah tempatnya. aperitivo de ramen. Iya, bukan. Ini bukan ramen. Mau? Oke. Susu satu untuk nenek dulu ya. Ini nenek habis. Bentar. Ulang. Oke. Satu untuk besok. Besok ibu belanja di tempat yang lebih besar. Dah, yuk.